Halo semuanya, balik lagi di TechPack ID. Aku mau melanjutkan pembahasan modalis kita di F8 Tools, yaitu tools-tools apa aja yang biasa aku gunakan di F8 ini. Kalau teman-teman yang mengikuti semoga nggak bosan dengan bentuk ini, ya karena memang masih menggunakan bentuk pola yang sama. Oke, langsung aja tekan F8 pada keyboard atau bisa klik F8 di sini maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Aku mau memulai dari ini, length. Length ini digunakan untuk mengukur panjang garis atau panjang bagian di pola ini. Misalkan aku mau mengukur kerung lengan atau armhole, maka aku aktifkan length, klik pada titik yang pertama dan berakhir pada titik yang kedua. Kita udah mengambil ukuran armhole ini, tapi bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya kita bisa aktifkan spreadsheet ini, maka akan muncul size XS panjangnya adalah 9,22 cm. Jadi 9,2 cm, lalu pada size 3XL nya itu 13,6 cm. Itu mengambil ukuran dengan menggunakan length. Lalu ada seam length. Seam length ini juga sama digunakan untuk mengambil ukuran. Kalau kita klik pada titik yang sama seperti ini, kita spreadsheet lagi, maka hasilnya pun sama ya, 13,6. Ini yang hasil length tadi dan ini hasil seam length barusan, hasilnya sama 9,2 cm. Kita klik edit lalu empty untuk menghapusnya. Namun seam length ini teman-teman bisa digunakan untuk mengukur keliling daripada komponen pola ini. Misalkan aku mau mengukur dari side ini sampai side sebelah sini, itu panjangnya berapa, klik. Nah, kita jalan terus. Nah, atau sebenarnya bisa langsung aja sih tek ke sini. Kalau udah spreadsheet, maka hasilnya adalah 74,3 cm. Untuk panjangnya adalah seam length ini untuk membaca panjang komponen pola kita. Hapus itu seam length. Lalu ada length measure. Length measure juga digunakan untuk mengukur panjang suatu bagian. Kita kembali ke armhole lagi, kita klik pada titik satu. Nah, kita akan mau mengukur armhole. Kalau dia malah larinya ke shoulder seperti ini, maka kita tekan spasi pada keyboard. Maka dia akan berbalik arah. Kalau spasi lagi, dia akan bebas. Spasi lagi, dia ke shoulder lagi. Nah, spasi lagi biar kita, karena kita mau mengukur armhole. Lalu klik pada titik yang ujungnya 9,22, sama ya seperti tadi kita menggunakan length. Tapi kalau menggunakan length measure ini, hasil ukurnya langsung tampil di sini di layar tanpa perlu kita mengaktifkan spreadsheet. Lalu ada grid measurement. Ini terlalu panjang kalau mau dibahas, mungkin di lain kesempatan aja ya, karena ini jarang aku gunakan juga sebenarnya, jadi kita bisa lewat. Lalu ada Mary kalau bahasa Inggris itu merit adalah menikah, bersatu, mungkin begitu ya. Nah, Mary ini penggunaannya misalkan kita mau cek apakah sambungan komponen ini dengan komponen yang ini itu udah tepat. Jadi misalkan kita aktifkan Mary, lalu klik pada komponen yang pertama dan klikkan pada komponen yang kedua. Nah, maka polanya akan bersatu seperti ini. Tekan home pada keyboard, dua komponen pola yang tadinya terpisah menjadi satu lembar atau menjadi satu di satu halaman seperti ini. Untuk misalkan mengecek apakah sambungannya udah sesuai atau belum, kita gunakan move merge. Nah, ini untuk memindahkan piece yang warna merah ini. Nah, kalau yang biru ini sih nggak bisa dipindah-pindah. Yang bisa adalah yang merah ini, itu menggunakan move merge. Kita klik di titik atas ini, lalu klikkan ke titik yang sebelahnya yang akan bertemu. Panjangnya udah sama ya, maka dia nggak akan ada selisih. Nah, seperti ini itu artinya panjangnya sama. Lalu kita misalkan mau cek soldernya, klik lagi move, klik pada titik ini, satukan di sini. Nah, kita bisa memutar pola yang merah ini dengan pivot. Dengan pivot kita bisa putar-putar dan kita sesuaikan. Nah, oke. Kita tekan home, lalu enter lagi. Nah, terlihat di sini bahwa sambungan di solder di neckline-nya ini nggak bagus teman-teman. Bahwa nanti ini di area yang ini
area ini akan pointy, akan lancip seperti ini itu nggak bagus polanya nanti, karena ini bukan pola bener ya. Polanya badan depan dengan depan tentunya akan tidak bagus, tapi teman-teman nanti bisa merapihkan dengan menggunakan reshape di F3. Nah, misalkan begini, ini contoh aja ya, polanya bukan pola bener jadi hasilnya jelek. Misalkan contohnya seperti ini, biar dia nggak pointy. Oke, home lagi pada keyboard. Nah, selanjutnya kalau kita udah selesai mengecek apakah joinnya udah bagus, kita bisa melepaskan lagi atau memisahkan ini kembali. Kita minimize. Nah, tadi ada pivot, kita gunakan divorce ini, divorce untuk memisahkan. Nah, maka mereka kembali terpisah seperti awalnya. Kita gunakan divorce. Nah, ini di atas divorce ada walking piece. Seharusnya tadi sih nggak apa-apa. Kita kemari lagi, kita satukan, zoom, kita gunakan move merge, kita letakkan di titik ini. Nah, misalkan kita mau mengecek apakah ini joinan armhole-nya cocok, misalkan dengan pola lengannya, apakah join armhole-nya sama panjangnya udah cocok. Kita gunakan walking piece, kita klik seperti ini. Nah, kalau udah selesai klik kanan. Kalau dia rata seperti ini berarti itu panjangnya sesuai, teman-teman. Panjangnya cocok. Nah, itu gunanya dari walking piece. Divorce untuk memisahkan kembali, J pada keyboard untuk melihat secara keseluruhan. Lalu berikutnya teman-teman ada varian. Varian ini digunakan untuk mengatur keterangan-keterangan dan jumlah piece saat nantinya kita akan print atau kita akan mengupload pola ini. Misalkan kita klik varian, maka dia akan muncul dialog box seperti ini. Nah, kita bisa isikan kaos, misalkan kaos. Kalau udah, teman-teman bisa klik enter, maka dia akan muncul seperti ini. Ini yang disebut dengan varian. Nanti di area yang gelap ini akan terisi pola-pola kita, dan di bawah ini akan terisi keterangan-keterangan daripada pola kita. Close dulu. Nah, kita akan masukkan polanya ke dalam varian ini dengan cara create piece article. Nah, yang di bawahnya varian ada create piece article. Klik aja pada polanya 1, 2. Nah, ini maka polanya udah masuk ke dalam varian. Untuk melihatnya kita bisa tekan Ctrl plus K pada keyboard. Nah, kalau dia warnanya berubah, itu tandanya dia sudah masuk ke dalam varian. Ctrl K lagi untuk mengembalikan. Atau kita juga bisa lihat, kita buka variannya dengan klik varian lagi, lalu klik pada yang ini, yang kuning ini. Ini adalah variannya namanya. Nah, ini dia pola kita udah masuk ke dalam. Dan di dalam varian ini ada keterangan S ini mungkin adalah single, maksudnya berarti ini komponennya kali satu kali. Tapi kalau kita isikan di sini dan di sininya 0, ini berarti komponen kita diduplikat, jadi ada kanan dan kiri, berarti nanti akan ada 2 ketika di print. Kalau di S nya tetap diisi 1, berarti si komponen ini akan ada 3 nanti ketika di print, kanan kiri 1 dan satunya lagi double. Jadi kalau di nanti komponennya itu kanan kiri, S nya adalah 0, dan di DH nya ini diisikan 1. Tapi ini komponen kaos, jadi semuanya diisi 1 aja. Ini adalah untuk memberikan keterangan kain, untuk membedakan misalkan bagian belakang kainnya berwarna merah atau menggunakan kain mesh. Kita tulis aja di sini M keterangannya. Kalau yang depan misalkan katun, kita tulis C. Maka dia akan mempunyai warna yang berbeda. Itu artinya kain yang digunakan pun berbeda. Itu aja teman-teman tools yang biasa aku gunakan di F8 ini. Oke, itu artinya semua tools dari Modaris ini udah kita bahas secara global ya, tentunya tidak mendetail. Dengan semua tools-tools yang udah dijelaskan, teman-teman udah bisa bekerja menggunakan Modaris ini. Udah bisa membuat pola dari awal sampai akhir kita plot dan menjadi baju.
Semoga tutorial-tutorial ini membantu, dan next kita akan coba buat pola menggunakan Modaris ini. Pantengin terus channel ini, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update-update dari channel ini. Aku Indra, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.